Pemirsa, Joko Chandra buronan kasus pengalihan hak tagih utang Bank Bali bebas keluar masuk Indonesia. Joko Chandra didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pencairan tagihan Bank Bali melalui CESI yang merugikan negara hingga 940 miliar rupiah. Lantas seperti apakah lika-liku perjalanan kasus Joko Chandra? Kita perhatikan penjelasannya bersama-sama melalui grafik berikut ini. Yang pertama kita lihat yakni di tahun 2009. Yakni bahwa Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman terhadap Joko Chandra dan mantan Gubernur BI Syahril Sabirin masing-masing selama 2 tahun. Keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pengalihan hak tagih piutang CESI Bank Bali. Dan berikutnya kita perhatikan pemirsa bahwa sehari sebelum putusan MA yakni Juni 2009, Joko Chandra diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat charter dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Port Moresby. Dan kemudian diketahui bahwa Joko Chandra pindah ke warga negaraan ke Papua Nugini di bulan Juni tahun 2012. Berikutnya kita ke tahun 2020 pemirsa, tepatnya tanggal 5 Mei. Pemberitahuan dari Sekretaris NCB Interpol, Red Notice atas nama Joko Chandra atau Joko Sugiarto Chandra terhapus dari sistem basis data terhitung sejak tahun 2014 karena tidak ada permintaan dari Kejaksaan Agung. Dan berikutnya kita ke tanggal 13 Mei 2020 pemirsa, kita perhatikan bahwa Ditjen Imigrasi menindaklanjuti dengan menghapus nama Joko Sugiarto Chandra dari sistem perlintasan. Dan berikutnya kita ke bulan Juni pemirsa, kita perhatikan di tanggal 8. Joko Chandra diketahui berada di Indonesia. Ditemani oleh kuasa hukum lainnya yakni Anita Kolopaking. Joko Chandra membuat IKTP dengan nama Joko Sugiarto Chandra di Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan. Dan yang mencengangkan, pembuatan IKTP Joko Chandra hanya memakan waktu yakni 30 menit dari waktu normalnya yakni paling cepat 2 minggu. Dan berikutnya kita lihat pemirsa bahwa Joko Chandra menuju ke PN Jaksel untuk mengurus pengajuan peninjauan kembali atau PK. Dan di tanggal 19 hingga 22 Juni 2020, Joko Chandra pergi dengan pesawat komersil dari Jakarta menuju ke Pontianak. Berikutnya kita perhatikan di tanggal 23 Juni 2020, Joko Chandra membuat paspor baru di kantor imigrasi Jakarta Utara. Dan paspor ini terbit sehari kemudian dan diambil oleh orang lain. Berikutnya kita perhatikan ke tanggal 27 Juni pemirsa bahwa Kejaksaan Agung meminta Joko Chandra masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO di sistem perlintasan. Dan berikutnya kita ke tanggal 29 Juni pemirsa bahwa sidang PK yang diajukan Joko Chandra digelar di PN Jaksel. Namun sidang berakhir dengan ditunda karena Joko Chandra tidak hadir dengan alasan sakit. Kuasa hukumnya menyatakan bahwa Joko Chandra berada di sebuah rumah sakit di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan berikutnya kita ke bulan Juli pemirsa, di tanggal 13 tepatnya terungkap surat jalan atas nama Joko Chandra yang diterbitkan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri yakni Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Kita ke tanggal 16 Juli 2020 muncul surat pencabutan Red Notice atas nama Joko Chandra yang ditandatangani oleh Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Ada pula surat keterangan pemeriksaan COVID-19 untuk Joko Chandra oleh Pusdokes Polri. Dan keberadaan Joko Chandra di tanah air menyeret sejumlah jenderal polisi, Kajari maupun ASN. Lantas siapa sajakah mereka? Kita perhatikan sama-sama pemirsa. Yang pertama, Lurah Grogol Selatan yakni Asep Subahan dinonaktifkan karena melampaui tugas dan fungsinya yakni menerbitkan IKTP Joko Chandra. Yang berikutnya juga diduga ikut terlibat adalah Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, yakni Brigjen Pol Prasetyo Utomo bahkan dicopot dari jabatannya oleh Kapolri lantaran atas inisiatif pribadi mengeluarkan surat jalan untuk Joko Chandra untuk kegiatan ke luar kota. Dan berikutnya kita perhatikan bahwa Sekretaris NCB Interpol Indonesia, yakni Brigjen Pol Nugroho Wibowo diperiksa Propam Polri. Brigjen Pol Nugroho Wibowo menandatangani surat pemberitahuan status Red Notice Joko Chandra dihapus sejak 2014 karena tidak ada perpanjangan. Dan berikutnya, staf Pusdokes Polri
ikut diperiksa Propam Polri. Ini lantaran bertanggung jawab mengeluarkan surat bebas COVID-19 untuk Joko Chandra. Tidak hanya Polri, pemeriksaan juga dilakukan Kejagung kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yakni Nanang Supriyatna, terkait dengan temuannya dengan kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking.